ayat yang pertama. Persembahan yang benar. Ya, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jemaat yang dikasih, ayat yang kedua, ayo jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jemaat, ayo 1, 2, 3 yang keras. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu pikirkan begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Berbahagialah kita semua yang pagi hari ini sudah membaca, mendengar dan merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Wahyu 1 ayatnya yang ketiga. Berbahagialah kita yang sudah baca, ya, mendengar, merenungkan, simpan dalam hati dan melakukannya. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu mau membaca, merenungkan dan tidak mau melakukan, itu urusan kita. Ya, dengan Tuhan. Tapi Tuhan bilang berbahagialah kita yang sudah membaca, mendengar, merenungkan dan lakukan firman ini dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini, kita tahu penulisnya adalah Rasul Paulus. Ya. Kita tahu Rasul Paulus ini siapa? Dia adalah Saulus yang dulunya orang yang tidak benar, tapi waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi benar. Sekali lagi, Paulus ini adalah orang yang tidak benar, orang yang jahat, ya. Tapi pada waktu dia ketemu Tuhan Yesus di Damsyik, saat itu juga dia berubah menjadi orang yang benar, yang takut akan Tuhan. Dan dia menuliskan di dalam Roma 1 ayatnya yang pertama. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul, yang dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya kepadanya dengan perantara nabi-nabi dalam kitab-kitab ini. Ya, dan dari Rasul Paulus, ya, dikatakan di sini dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk apa? Memberitakan Injil Allah. Jadi dia memberitakan Injil Allah, dia memberitakan kepada jemaat-jemaat yang di Roma pada waktu 2000 tahun yang lalu. Dia katakan di saat situ, dia menasihati, ya, kepada jemaat-jemaat Tuhan. Dia menasihati bagaimana? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati. Aku huruf besar Tuhan menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita datang pagi hari ini, kita datang ibadah, kita ingin supaya ibadah kita ini sejati, ibadah yang dikenankan oleh Tuhan. Mari kita datang mempersembahkan hidup ini yang hidup. Persembahkan hidup kita ini yang hidup. Ya, itu adalah ibadah yang sejati. Berapa banyak kita melihat anak-anak Tuhan di zaman sini. Ya, mereka tidak datang mempersembahkan yang hidup lagi. Ya, tapi mereka datang hanya mencari orang-orang saja, mencari popularitas, mencari yang supaya dipuji orang dan lain-lain. Tapi dia tidak dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi Rasul Paulus ini, dia menceritakan, dia menasihati agar supaya kita dalam hidup ini, di dalam pelayanan ini, mari kita mempersembahkan.
Rasul Paulus mulai dia bertobat pada waktu di Damsyik. Dia ketemu dengan Tuhan. Tuhan rubah pikirannya. Tuhan rubah hatinya. Ya, Tuhan rubah pikirannya. Tuhan rubah hatinya. Dari yang jahat, karakternya yang jahat, Tuhan rubah menjadi manusia yang baru. Dan kita melihat dia menuliskan itu, ya, bahwa dia lakukan yang benar. Kita juga anak-anak Tuhan. Kita belajar dari Rasul Paulus. Ya, dia lakukan semua yang benar sehingga dia bisa menuliskan ini semua. Ada orang dia bisa dia menyampaikan tapi dia tidak bisa melakukan. Itu yang repot. Tapi Rasul Paulus ini dia menyampaikan, dia menuliskan ini dan dia melakukannya. Sampai akhir. Kalau kita belajar Bapak Ibu, mulai dari perjanjian baru, mulai dari Matius sampai akhir. 3/4 bagian Rasul Paulus yang menuliskan. Dituliskan semua, diajarkan semua. Tentu dia menuliskan dan diajarkan dan dia melakukan. Itu yang paling penting. Sehingga kita melihat di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-6. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-6. Dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai apa? Persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Berarti mulai dia bertobat. Ya, dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sampai akhir dia katakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dia bersaksi, dia menasihati kepada Timotius anak didikannya. Ya, engkau melihat saya ini sudah sampai tua. Mulai saya bertobat, saya tidak mandek di tengah-tengah. Saya tidak buntung di tengah-tengah. Saya tidak putus di tengah-tengah. Tapi sampai akhir, saya telah menyelesaikan semuanya. Sehingga persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Nah ini kita belajar. Kita belajar Bapak Ibu. Dan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-7. Ayatnya yang ke-7 dikatakan di sini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus berbicara kepada Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kita jadi anak-anak Tuhan. Dalam mengiringi Tuhan. Ya, di dalam perjalanan mengiringi Tuhan ada pertandingan-pertandingan yang kita hadapi. Ada salib-salib yang kita hadapi. Ada ujian-ujian yang kita hadapi. Harus sampai selesai. Saya senantiasa berbicara kepada anak saya kalau sudah habis doa pagi, pasti saya kumpulkan mereka di sini. Anak, mantu, istri, saya doakan mereka. Saya doakan mereka. Saya hanya ngomong begini. Kunci kalian kalau mau sukses, ya. Kunci kalian kalau mau sukses, ya. Kalian menghadapi dalam pelayanan ini, mengalami dalam mengikuti Tuhan, jangan putus di tengah-tengah. Ya, kalian harus sampai selesai, sampai akhir, sampai selesai. Kalian tidak boleh putus di tengah-tengah, harus sampai akhir. Berapa banyak anak-anak Tuhan memulai dengan roh, akhirnya dijatuh. Kalian tidak boleh putus. Kalian harus terus, jalan terus. Banyak tantangan, banyak rintangan. Jangan melawan, berontak. Kan ada rintangan, ada tantangan. Kita periksa diri. Seperti sebentar kita akan makan tubuh dan darah Yesus. Makan dan minum tubuh darah Yesus. Kita harus periksa diri. Kita periksa diri. Jadi kita tidak boleh sampai putus di tengah-tengah. Jalan terus. Berapa banyak anak-anak Tuhan bergereja, disinggung sedikit, sudah tidak mau. Diomongin sedikit, dinasihati sedikit, sudah tidak mau. Putus di tengah-tengah. Ya, wes mulai sekarang dah mau lagi. Kalau sudah dah mau ya Tuhan bilang, ya saya tidak bisa memaksa. Nipu ya wapu paksa.
Saya tidak bisa memaksa. Tapi kalau ada orang yang menghadapi tantangan-tantangan memang mengikuti Tuhan, banyak tantangan yang kita harus hadapi. Ini daging ini harus dimatikan. Kalau daging ini sudah dimatikan Bapak Ibu, kita harus kuat menghadapi ini. Maka itu butuh Tuhan dalam hidup ini. Rasul Paulus katakan kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Yang kita lihat yang terakhir, ke-8. Coba kita lihat. Yang ke-8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Orang kalau bisa menyelesaikan semuanya, ya, dapat mahkota kemuliaan. Sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Ya. Kalau kita sudah selesai kuliah, ada S1, ada S2, ada S3, ada S lilin. Ya, itu hanya tambahan saja. Tapi bisa enggak kita selesaikan sampai akhir? Kalau bisa selesaikan sampai akhir, kita punya kedudukan di bawah. Oh, saudara ini, titelnya ini, titelnya ini, titelnya ini, segalanya semua. Dan orang menghargai sekolah sampai selesai. Coba kalau kita sekolah buntung di tengah-tengah, SMA pun tidak tamat. Saya ini SMA-nya, ya SMA mungkin tidak tamat ya, saya lupa. Saya ini SMA tidak tamat. Karena apa tidak tamat? Karena waktu saya sekolah SMA, saya ini sibuk dengan bekerja. Saya sambil bekerja, saya sambil sekolah, ya tapi SMA itu saya mungkin tidak tamat. Mungkin tidak tamat, tetapi karena saya teman baik sama kepala sekolah kasih sama saya ijazah. Untuk saya mau langsung kuliah lagi tidak bisa, jadi saya tidak kuliah. Tapi kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, ya kenapa tidak sekolah, kenapa tidak tamat? Ya karena waktu itu sibuknya dengan dunia saja. Ya, sebenarnya saya menyesal. Teman-teman saya semua itu mereka sudah doktorandus, sudah insinyur dan lain-lain segalanya semua. Saya hanya sampai SMA saja. Maka itu kalau Bapak Ibu berbicara dengan saya, kata-kata saya ini kan kurang begitu tertotok. Karena apa? Sekolah saya ini tidak sampai akhir. Tapi saya punya pengalaman pribadi yang Tuhan kasih kepada saya. Artinya ada pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan kepada saya untuk saya menghadapi semuanya. Ada pengalaman-pengalaman. Maka itu ada orang Cina bilang, bahasa Mandarin bilang ada Lao Chen Pei. Lao Chen Pei itu gangster. Tapi ada orang yang sudah punya pengalaman. Pengalaman itu kolairen. Kolairen itu makan garam banyak. Jadi dia tahu. Tapi dia punya bahasa segalanya semua tidak bagus. Tapi dia punya pengalaman banyak. Tahu ini ada apa, ini ada apa. Karena dia punya pengalaman banyak. Tapi kita belajar Bapak Ibu. Seperti ini. Yang kita bicarakan. Rasul Paulus sampai akhir. Banyak sekali tantangan-tantangan yang dia hadapi. Yang dia jalankan semuanya. Orang yang bisa melakukan itu dikatakan mahkota kemuliaan. Hidup yang kekal. Itu adalah milik kita. Kalau kita mau berpikir seperti ini yang bagus. Kita kejar mahkota kemuliaan. Bapak Toga Sirait, dia tidak butuh lagi. Ya, harta benda semua dia tidak butuh lagi. Yang dia butuh sekarang dia kejar itu mahkota kemuliaan. Ibu Ripa tadi dia datang mau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dalam keadaan posisi yang tidak benar. Ya, baru jalan 2 langkah saja dia sudah capek, tapi dia datang. Sore dia datang. Kenapa saya tadi ambil foto? Kenapa saya ambil video? Tuhan bilang kok kasih contoh sama dia. Sama jemaat, lihat orang tua ini. Dia mau datang sama Tuhan. Mempersembahkan hidupnya ini kepada Tuhan. Dengan apa? Ketulusan hati. Ya. Dengan ketulusan hati.
Orang tua ini datang. Dia tidak berpikir lagi kaya dan lain-lain, harta benda, sudah tidak ada apa-apa lagi. Maka itu kita butuh supaya pikiran hati kita itu terbuka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berbicara kepada Timotius. Dia beritahukan kepada Timotius, mahkota dikaruniakan kepadamu oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Semua orang yang merindukan kedatangannya. Mohon maaf, tadi saya tanya kepada saudara Ola, Mama mau datang ke gereja, apakah engkau paksa sama Mama? Mama pergi gereja, gini. Tidak. Mama hanya ngomong sebulan yang lalu katanya, Ola, aku mau pergi gereja. Ya, ditunggu Pak Herman. Saya tahu ini bukan dia punya pemikiran. Roh Tuhan yang sudah berbicara, engkau datang. Dan Om habis selesai ini, kami akan ke belakang. Ya, ke rumahnya dia. Mungkin dia datang, masuk semua di sana, selesai, dia duduk sebentar, dia pulang sudah. Dia pulang sudah kemana? Ke anak perempuannya, namanya Ola. Bukan olah barang, olah kue, tidak. Ya, tapi ke rumahnya Ola, untung ada anak perempuan. Maka itu saya bilang anak perempuan itu yang benar ya. Dia memperhatikan orang tua, untung ada anak perempuan. Tapi saya terus berbicara kepada jemaat Tuhan, saya ajarkan agar supaya bukan hanya anak perempuan saja yang bisa memperhatikan mamanya. Nanti ada mantu juga yang benar bisa memperhatikan dikala orang tuanya sudah tidak berdaya lagi. Karena akhir zaman ini bukan anak perempuan saja. Berapa banyak anak-anak perempuan usir mamanya. Tidak mau ngurus. Berapa banyak mantunya usir kepada anaknya. Orang tuanya. Berapa banyak anak-anak usir kepada orang tuanya. Maka orang bilang anak perempuan. Tapi saya senantiasa berbicara kepada jemaat. Tidak peduli anak perempuan, tidak peduli mantu, yang benar itu orang tuamu itu perhatikan. Tidak peduli papa, mama, mertua, itu perhatikan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini Rasul Paulus, dia berbicara kepada Timotius agar supaya engkau ajarkan juga. Karena Timotius diangkat menjadi gembala. Kau ajarkan kepada mereka. Contohnya siapa? Contohnya Tuhan Yesus. Contohnya siapa? Contohnya Rasul Paulus. Kita juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, ayo. Dikatakan tadi di sini. Karena itu ayat yang pertama, Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, dari Rasul Paulus tulis, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Coba lihat yang terjemahan sehari-hari. Roma 12 ayatnya yang pertama, hidup untuk Allah. Saudara-saudara, Allah sangat dikatakan sangat baik kepada kita. Itu sebab saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadahmu kepada Allah seharusnya demikian. Kita sekarang datang kepada Tuhan. Ibadahmu sebagai sama Allah ini seharusnya sedemikian. Jadi kalau Bapak Ibu tadi melihat bagaimana pelayanan kita, ya, memberkati ya kepada orang-orang di pinggir jalan, memberkati ada di bakti luhur, memberkati orang-orang di pelayanan kasih, memberkati orang-orang yang hari Selasa yang kita melayani di bagian timur sana, memberkati hari Senin yang ada di Pulau Sumba. Ya, kita lakukan yang benar.
Jangan punya motivasi. Tidak boleh punya motivasi. Kita harus mempersembahkan yang benar. Dan kita tahu, kita lakukan ini, lakukan untuk Tuhan. Kita harus tahu dulu. Seperti tadi Bapak Ibu mempersembahkan persembahan ini. Dan Tuhan suruh sama saya, kasihkan kepada Ibu Julius. Berikan yang terbaik. Ya. Jangan kita sudah mempersembahkan dengan motivasi yang salah. Tidak boleh. Mempersembahkan jangan persungutan. Tidak boleh. Mempersembahkan, sudah berikan hati ini Tuhan. Saya buat ini untuk Engkau. Kolose 3 ayat 23. Senantiasa saya ingatkan kepada Bapak Ibu. Kolose 3 ayat 23. Berbuat ini untuk Tuhan. Ya. Bapak Ibu, lakukan ini. Ini jangan berpikir untuk manusia. Ini berbuat untuk Tuhan. Tuhan pesan kepada ibu kekasih ini, datang kau ke gereja. Ya, Tuhan bukan bilang aku tunggu engkau, tidak. Tapi Tuhan bilang gembalamu menunggu engkau. Gembala yang ada di dalam dunia ini adalah wakilnya Allah. Menunggu engkau. Bagaimana iman kita? Tapi dia bilang, olah aku mau ke gereja. Dia sudah tidak berdaya, aku mau ke gereja. Ya. Pak Herman tunggu saya. Seorang gembala sidang, itu Titus 1 ayatnya 6 dan 7. Dia terjemahan sehari-hari, terjemahan ini lama, itu adalah wakilnya Allah. Dia menunggu. Saya bilang, Tuhan dari tadi, Tuhan katanya aku menunggu dia. Apa yang saya harus buat untuk dia Tuhan? Apa yang saya harus buat untuk dia? Saya harus buat apa? Saya tanya terus sama Tuhan, saya harus buat apa? Tuhan bilang, gerakan dulu jemaat. Berkati dia. Tuhan bilang, gerakan dulu sama jemaat. Pasti jemaat ada yang punya hati, ada yang tidak punya hati. Bukan saya menghakimi, tidak. Tapi Tuhan bilang gerakan dulu untuk jemaat. Maka saya bilang kalau kita datang kita hanya bawa persembahan. Oh ini hari saya bawa Rp1.000 saja. 500 yang pertama, 500 yang kedua. Ya cukup sudah. Saya juga lagi butuh dan lain-lain. Ya, tapi ini kalau Tuhan mau berikan. Saya percaya. Kenapa saya ngomong macam begini? Minggu lalu saja persembahan pagi 257.000, sore 100 lebih ribu. Tidak apa-apa, Bapak Ibu, tidak apa-apa. Tapi Tuhan bilang ini, persembahkan. Lalu kita mau melayani juga. Tadi pagi saya tanya sama saudara Andre, ngapain kok ada pelayanan, latihan sore siang lagi? Ya habis selesai ibadah. Andre bilang, yang lain tidak bisa datang. Alasan begini. Aduh saya bilang Tuhan, gimana ini Tuhan? Ya, mereka ini datang melayani sebenarnya saya tahu Bapak Ibu dalam kekurangan, saya tahu. Tapi bagaimana iman Bapak Ibu? Tolong Kolose 3 ayat 23. Bagaimana iman Bapak Ibu? Saya tahu capek, percuma, tidak ada gunanya. Tapi percaya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita perbuat ini, kita bungkus nasi ini, kita lakukan pelayanan ini, buat untuk Tuhan. Saya bukan hanya menyampaikan, saya berdoa, jangan saya hanya bisa menyampaikan, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Berbuat untuk Tuhan, bukan berbuat untuk manusia. Jadi saya katakan, jadi tidak mau latihan malam. Katanya tidak bisa dan lain-lain. Saya bilang dulu dengan sekarang itu beda. Ya, saya mau Tuhan, saya mau buat apa ini Tuhan? Saya harus dihadapkan seperti ini. Apa saya keras? Tidak, Tuhan bilang engkau jadi contoh dari terang. Yang mau melakukan ini memang wajar. Mereka katakan saya capek dari malam sampai pagi. Jadi saya tidak bisa. Ya sudah, kita mau ngomong apa? Tapi ingat, kita lakukan ini, lakukan untuk Tuhan. Tuhan ini ada loh. Saya coba pinggirkan sedikit. Barusan
saya ketemu dan saya mendapatkan kekuatan. Ya, ada teman saya umur 82. Dia direksi dari sebuah bank yang besar di Surabaya. Tapi sekarang dia sudah umur 82. Berapa saat yang lalu dia renang sama-sama dengan saya ketemu. Loh, kamu Pak Made? Ya, dia bilang, siapa kamu? Pak Made masa lupa sama saya? Dia orang Bali, tapi Cina Bali. Masa lupa sama saya? Siapa? Pak Made kan duduk di bank ini, bagian ini. Ya betul, dia bilang. Siapa kamu? Hong Yi, umur 82, otaknya masih bagus. Oh, yang di Perak kerja kapal itu, Hong Yi, ya apa kabar? Aduh, gimana? Kerja apa sekarang? Singkat cerita, saya sudah berbicara sama dia, sudah cerita. Dia ketemu sama saya bilang saya seorang pendeta. Dia dari jemaat gereja tua yang ada di Surabaya. Dari kecil, dia bilang, saya berjemaat. Tapi pada waktu itu, berapa saat dia hilang dan barusan ini 4-5 hari, dia ketemu dengan saya. Hong Yi, saya mau ceritakan kamu. Ya, kamu punya jalan ini sudah benar, dia bilang. Ini orang pintar, logikanya jalan. Kamu punya jalan ini sudah benar. Kenapa? Dia bilang. Saya ketemu dengan kamu. Wah, pendeta biasa, dia bilang. Biasa. Padahal dia jemaat. Pendeta biasa, sama saja, cuma dia jalan begini, saya jalan begini. Biasa, dia bilang. Tapi dia bilang barusan ini, dia bilang, saya ada terjadi kecetit saraf di sini. Saya ke Singapura, karena punya duit, saya ke Singapura. Pada waktu saya ke Singapura, dokter operasi sama saya. Dia bilang, saya operasikan kamu. Kira-kira berapa biaya habisnya? Ya kurang lebih 780-800 juta. Ya sudah, tidak usah pikir soal uang. Ya memang orangnya berduit. 700-800 juta operasi belakang. Pada waktu itu, saya waktu sedang operasi dari jam 7 pagi sampai jam 12 operasi di belakang. 10 menit. Sempat saya hilang. Dokter sudah bingung semua. Waduh, ini bagaimana dia meninggal? Sudah mati. Ya, dia tolong dengarlah. Ya. Sudah mati. Dan saya 10 menit saya mati. Waktu saya mati, Pak Herman, Hong Yi, dia bilang, saya ini naik ke atas, saya merasakan saya ketemu ada sesuatu yang datang sama saya dengan sinar yang begitu luar biasa. Ya, wah saya ingat ini Saulus, ini ketemu dengan Tuhan Yesus. Sinar dan saya tidak pernah mendapatkan begitu. Habis itu sesudah itu saya punya napas yang biasanya tidak enak. Napas saya itu jauh dan saya tidak pernah merasakan. Wah saya bilang, dan di situ saya diizinkan ketemu dengan istri saya. Saya memang waktu istri saya meninggal, saya sudah kacau di dalam ini. Istri saya meninggal, anak meninggal, tinggal cucu. Saya udah kacau pikiran saya. Tuhan izinkan ketemu dengan istri saya. Ya saya berpikir, tidak cocok dengan firman Tuhan. Masa orang yang sudah mati kok sampai bisa kasih izinkan ketemu lagi. Ketemu, saya bisa berpelukan sama dia. Waduh, saya senang sekali. Dan saat ini saya ketemu sama engkau Hong Yi. Saya sangat menghargai. Hati saya sayang sekali sama kamu. Oh, ada begitu. Ya. Saya ambil satu kesimpulan dan saya katakan kepada dia. Engkau dulu jadi anak Tuhan hanya dengan logika saja. Semua logika. Betul, dia bilang. Saya hanya jadi anak Tuhan hanya sebagai rutinitas saja. Tidak panas, tidak dingin. Keduniawian yang kuat. Tapi sekarang saya ini sudah dibuka mata hatinya. Jadi saya melihat kepada kamu itu. Wah lain, dia bilang. Saya kepingin loh, saya mau peluk sama kamu. Bolehkah saya peluk kamu? Kalau dulu saya melihat kamu, ya engkau seorang pendeta biasa. Tapi kalau sekarang saya lihat sama kamu, saya kepingin. Saya bilang apa, Pak Made? Ya,
Karena apa? Pikiranmu, hatimu sudah dibukakan sama Tuhan. Sehingga engkau bisa melihat orang yang sudah dipilih sama Tuhan. Engkau bisa melihat dan engkau mengasihi. Kapan saya mau ketemu sama kamu? Kamu bisa datang sama saya atau saya datang sama kamu. Saya harus menghargai kamu. Wah, saya berpikir orang ini kalau dia sudah ikut Tuhan, dia sungguh-sungguh pikirannya sudah pikiran Kristus. Sehingga dia bertemu dengan Tuhan di atas. Sehingga ceritanya lanjut dia katakan. Ya, dia bilang dulu saya punya istri pulang dari gereja, dia suka memperhatikan orang-orang yang susah. Dia suka kadang pulang dari gereja pergi di toko ada kue-kue yang ada diborong semua dia bagikan kepada orang-orang yang susah. Pak Herman tahu istri saya itu siapa? Un Tiong Ham punya cucu. Un Tiong Ham punya cucu, rajanya Semarang dan ada di Bandung itu punya cucu. Dia suka. Dan rohaninya, saya bilang rohani engkau dengan istrimu, oh langit dan bumi, sama-sama kita pergi ke gereja. Tapi istri saya punya rohani dengan saya jauh berbeda. Istri saya orangnya, pikirannya Kristus, dia sungguh betul-betul melakukan yang baik. Jadi sekarang, saya bilang, engkau sukses ini karena apa? Karena istrimu. Benar dibilang. Komisaris dari sebuah bank yang terbesar di Surabaya waktu itu berbicara kepada saya, kamu ini sukses karena kau punya istri. Kau punya istri lakukan yang baik, kau punya istri setia yang baik, semua baik. Jadi dia sukses. Benar saya bilang. Maka itu saya bilang saya bersyukur. Saya bersyukur. Kemarin waktu saya jalan sama-sama mereka situ, saya ngomong kepada mereka. Saya omong kepada teman saya ada satu. Saya bilang saya bersyukur. Saya bisa lakukan ini semua. Memperhatikan orang-orang Tuhan. Ada dukungan daripada istri. Dukungan daripada istri. Ada siapa lagi? Dukungan daripada anak. Dukungan daripada siapa? Dukungan daripada mantu. Saya bersyukur. Dan juga ada dukungan beberapa dari jemaat. Saya bersyukur. Ini dukungan-dukungan. Maka itu dia bilang, saya ini bisa ada hari ini. Dia bilang, kenapa? Dukungan istri. Maka istri itu pegang peranan sekali. Istri itu jadi istri, jangan jadi istri Xiao Cepai. Xiao Cepai hanya mau senang saja, Tadi saya melihat Ibu Julius ada di situ. Saya diam, saya mau melihat. Anak saya masuk bagaimana? Apakah dia nyopo sama Ibu Julius apa tidak? Kan kita harus lihat kita dulu kan. Karena tadi saudara Andre saya tanya, Andre ada apa ya? Kenapa Tuhan kok bisa suruh Ibu Julius datang ya? Ya Tuhan punya maksud. Dan yang kedua dia datang tinggal bagaimana sambutan dari jemaat. Ya sambutan daripada jemaat. Jadi pada waktu itu saya duduk di belakang saya hanya lihat. Bagaimana jemaat datang ini bisa melihat kan pasti yang canggung punya. Kok ada orang datang dengan kursi roda pasti dilihat kepingin siapa ya. Ya, saya waktu tahu begitu dia turun saya pegang sama dia. Ayo Bu, saya panggil ayo siapa? Ayo kita bawa naik masuk ini. Dan saya melihat dulu anak saya. Saya lihat dulu mantu saya. Bagaimana? Mereka datang, Oma, ya, Ola, karena sudah lama. Orang sambut dengan baik. Saya juga berharap kepada jemaat. Tadi saya lihat Ibu Fung, langsung waktu pindah, dia langsung lari dia pergi urus. Nah ini, yang paling penting seperti itu. Saya melihat ada satu anak muda perempuan. Saya bilang, kamu lihat. Ya, kamu lihat, dia datang pergi situ. Kamu pergi lihat sana. Dia datang pergi, dia lihat langsung, dia begini. Ya saya bilang bagus. Ada orang cuek. Tidak ada cuek. Kenapa? Dia mohon maaf, mungkin tidak melakukan kebenaran firman. Punya kerendahan hati tidak ada. Seorang hamba Tuhan. Ya. Dia mengatakan,
Dia mempunyai anak 5. Pendeta ini. Pendeta anaknya 5. 5 itu semua jadi pendeta. Semua 5 jadi pendeta. Mereka menyampaikan firman Tuhan dengan begitu luar biasa. Menyampaikan dengan kata-kata yang bagus. Penyampaiannya luar biasa. Urapannya luar biasa. Tapi ada si orang berkata begini. Dari ke-5 anak yang menyampaikan. Lebih baik istrinya. Karena loh kok bisa istrinya tidak menyampaikan firman? Tapi istri dia melakukannya. Betul dia tidak menyampaikan, dia melakukannya. Dia menjadi istri yang baik, dia bisa urus rumah tangga semua yang baik. Jadi istri yang baik, dia bisa menjadi istri yang menjadi penolong untuk suami. Dia melakukan semua. Daripada yang 5 ini menyampaikan segala semua tapi tidak melakukan, percuma. Tuhan bilang, jauh kamu, aku tidak pernah mengenal engkau. Dia menyampaikan, tapi dia tidak melakukan. Tuhan bilang jauh. Maka saya berdoa, jemaat Tuhan Surya Kebenaran yang ada di sini, kalian pintar-pintar. Kalian harus melakukan ini. Apa yang kalian sampaikan, kalian berusaha menguji bagaimana melakukan ini. Ini yang hebat. Dan dia bilang 5 pintar-pintar penyampaian, tapi mereka tidak lakukan. Masuk tadi Catherine, coba kamu lihat itu. Saya bilang, saya harus didik. Kamu lihat itu. Datang. Sambil saya melihat, oh begini. Kes, kamu lihat. Saya bisik kepada ibu gembala, kamu lihat tahu. Bapak ibu yang dikasih Tuhan. Kalau Andre sudah terus urus, Pak ini kejep ini kursi roda ini kasihan dia begini, kita ambil kursi roda yang dari gereja punya. Kursi roda dari gereja bukan punya kita, punya Pak Toga Sirait. Ya, ada di sini. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Maka itu tadi dikatakan Wahyu 1 ayat 3. Wahyu 1 ayat 3 tolong dikeluarkan. Wahyu 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah tolong dikeluarkan. Wahyu 1 ayatnya yang ketiga. Berbahagialah ia yang membaca dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jadi anak-anak Tuhan yang dengar pagi hari ini. Kita dengar, kita merenungkan, lakukan. Kalau kita bisa lakukan itu Bapak Ibu, mulai dari A sampai Z di dalam segala segi hidup kita lakukan, itu menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita seperti ahli Taurat, hanya bisa menyampaikan saja tetapi tidak bisa melakukannya. Ahli Taurat kan begitu, ya, hanya bisa menyampaikan dan tidak bisa melakukan, percuma. Kami tidak butuh jemaat ribuan, tidak. Kami butuh supaya di sini ada perubahan-perubahan. Itu yang paling penting. Kami tidak butuh yang lain. Tuhan sudah taruh di dalam hati saya. Tidak. Yang paling penting karena waktunya ini sudah sangat dekat. Supaya berusaha agar supaya jemaat-jemaat Tuhan ini berubah. Saya senantiasa berkata, kalau kamu berubah yang untung kamu. Kalau kamu melakukan kebenaran firman Tuhan yang untung kamu. Kalau kamu tidak mau yang rugikan kamu. Bukan tetangga yang rugi, kamu yang rugi. Istrimu yang rugi, anak-anakmu yang rugi, cucu-cucumu yang rugi. Tapi kalau kamu lakukan yang untung kamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan pesankan kepada kita pagi hari ini. Dikatakan di sini, ya. Menyampaikan supaya ibadah kita adalah ibadah yang sejati. Dan yang kedua kita melihat Tuhan pakai melalui Rasul Paulus. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kembali lagi tadi firman Tuhan. Ya tadi mana yang pegang ini masih tulis berbahagia terus. Ya
Dikatakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini sekarang sudah digoncangkan. Sudah digoncangkan. Dolar sudah naik. Tanda-tanda ini sudah macam begini. Kesusahan-kesusahan sudah nampak di depan. PHK sudah tidak benar-benar. Bahkan orang mengatakan akan terjadi seperti yang lalu dan lain-lain. Ini dunia yang sedang digoncangkan. Apa yang kamu kejar? Tadi direktur bank ini dia bilang, Pak Herman, sudah tidak usah berpikir lagi tentang dunia. Benar kau punya jalan ini. Saya juga sudah tidak mau lagi, mulai saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Sudah saya tidak mau. Apakah supaya kita jangan kerja? Kerja Bapak Ibu. Tetapi mari kerjakan ini, hati ini kita harus atur. Ya, jangan. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini sedang digoncangkan. Dunia hanya mementingkan diri sendiri. Dunia hanya egois saja. Tapi mari Bapak Ibu, dikatakan di sini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Bapak Kris Jami bilang, Pak Herman, ya, sekolah sekarang ini sudah tidak mengajarkan budi pekerti lagi. Ya, budi pekertinya pelajarannya sudah disingkirkan. Diajarkan yang lain. Bahkan sekarang di sekolah yang diajarkan MBG saja. Ya, saya tidak masuk ke dalam itu. Tetapi budi pekerti itu penting sekali. Akhlak itu. Kalau akhlak kita ini tidak benar, percuma. Kita mempersembahkan apa saja, kita lakukan apa saja. Tapi kalau akhlaknya tidak benar kan percuma. Tidak ada gunanya. Semua kita sudah lakukan. Ini yang paling penting. Bagaimana supaya bisa berubah akhlak ini? Ini firman. Berapa banyak orang di luar akhlaknya sudah tidak benar. Kemarin saya habis selesai renang, saya diajak makan sama teman saya yang sudah umur 89. Ayo Muse, Cang Muse dia panggil sama saya. Karena dia tidak bisa jalan, dia tidak bisa napasnya sesak, dia tangannya tidak bisa terangkat. Setiap hari saya doakan dia. Dia bilang sama saya, Cang Muse, watching nih, saya undang kau makan. Baik, kita pergi makan, orang tua. Jadi waktu makan, dia jalan, saya punya teman pegang dia di sebelah, dia pegang sama saya, kita jalan masuk waktu makan. Waktu sedang makan dia omong begini sama saya tanya begini sama dia. Kamu di rumah dengan siapa? Saya di rumah dengan pembantu. Loh, anakmu? Mantumu, yang lain semua ada di mana? Bocai, dia bilang. Herman, Bocai, dia bilang. Saya kasih tahu sama kamu, saya ini sudah pengalaman, percuma, dia bilang, tidak ada guna. Maka itu kamu harus ajar kepada jemaatmu. Ya, anak saya, mantu saya sudah tidak lihat saya lagi. Tapi saya masih pegang uang. Saya masih pegang uang. Ya, tapi sekarang mereka pergi ke Vancouver, mereka tinggalkan saya sendiri dengan pembantu. Dia kalau mandi, yang kasih mandi sama dia supirnya, yang kasih mandi supirnya. Ya, jadi sudah tidak guna lagi. Orang sudah pergi, ya sudah begini sudah. Tidak ada guna. Ini hidup tidak ada guna. Ini pengalaman untuk kamu juga, dan kamu bisa menyampaikan kepada jemaatmu. Dorang sudah tidak ini lagi. Dorang semua hanya mau uang. Semua hanya mau uang. Tapi saya tidak bodoh. Uang saya boleh kasih mereka. Tetapi yang lain saya masih simpan. Mereka tinggalkan saya. Mereka tinggalkan. Sekarang ini banyak sekali Tuhan. Aduh, di luar ini, dunia ini. Berapa banyak anak-anaknya meninggalkan. Orang tua datang sama mereka usir dan lain-lain. Itu banyak sekarang di video-video. Orang bilang, jangan belajar lihat dari video-video. Kita harus belajar itu.
Berapa banyak orang-orang tua datang kepada anaknya. Coba ya, pakai pakaian compang-camping. Padahal orang tuanya ini direktur atau yang punya perusahaan besar dan lain-lain. Dia datang dengan compang-camping. Sekretarisnya tanya kepada mereka, kenapa engkau pakai compang-camping? Ini saya mau coba kepada mereka ini anak. Di tas ini ada uang. Dan kalau mereka baik, saya serahkan ini perusahaan 50% kepada mereka. Saya serahkan ini uang. Tapi kalau mereka tidak mau, sudah. Datanglah kepada anak pertama. Anak pertama tanya, untuk apa mama datang? Mama susah. Papa sekarang ada di rumah sakit. Rumah bocor. Mama mau pinjam uang sedikit sama anak. Boleh apa tidak? Kita sendiri tidak punya uang dan lain-lain. Mantunya mulai marah, usir, tendang sama dia keluar. Wah, ini anak yang satu yang tidak benar. Dia lari kepada anak yang kedua. Dia datang kepada anak yang kedua, begitu juga diusir sama dia. Orang tidak tahu bahwa dia ini kaya. Dia datang kepada anak angkatnya. Anak angkat itu dalam keadaan susah. Dia terima. Mama mau tinggal di sini, boleh mama, ayo mama tinggal di sini. Semua dia layani yang baik, mantunya layani dengan baik. Dia bilang, saya tidak bangkrut, saya tidak susah, saya punya ini. Langsung sekretarisnya datang kasih tunjuk. Ini kita ada mendapatkan ini tender yang sekian besar dan kami menang. Kaget mereka bahwa mama ini, dan dia serahkan uang kepada anaknya. Ini anak yang anak angkatnya. Kau yang berhak. Anak-anak dengar soal uang, semua pada kejar. Semua pada kejar. Nah, ini kadang cerita-cerita kayak begini ini juga satu pengalaman untuk kita. Saya suka sekali melihat ini, saya lihat, aduh, ini pelajaran yang baik. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini sedang digoncangkan, ya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita ada di dalam Tuhan, kita bisa tahu, oh Ibu Julius datang ini, ada satu rencana Tuhan. Tuhan punya rencana, bisa membedakan mana yang baik, mana tidak. Beberapa saat yang lalu kita berbicara tentang memandang wajah, memandang muka. Orang kaya, cingco, mari duduk ke depan. Orang susah, ya kita tempak ke belakang. Tadi saya bilang Ibu Julius, kau taruh duduk di mana? Jangan AC semprot dia ya, kasih duduk yang enak ya. Tidak pilih kasih. Tapi kita tahu, dia datang ini sekarang ini ada tujuan. Tuhan Yesus datang mencari orang yang susah. Marilah hai anakku yang letih, lesu, berbeban berat. Marilah anakku yang letih, lesu, berbeban berat. Datanglah kepadaku. Dia datang ini. Dia datang. Dia mau korban. Dia mau datang membawa persembahan. Dan kita melihat di situ dia datang membawa persembahan, apa yang Tuhan buat. Ada satu cerita yang bagus, ya, kita melihat di dalam Markus 2. Markus 2 ayatnya yang pertama, tolong baca. Markus 2 ayat pertama. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Lanjut. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Tapi di dalam ayat yang ketiga kita melihat ini ada orang lumpuh. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Ya, digotong oleh 4 orang. Ibu kekasih kita, Ibu Julius, sekarang dia tidak bisa jalan. Boleh dikatakan lumpuh. Ya, dia datang kepada Tuhan. Lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tadi angkat langsung, digotong oleh 4 orang. Tapi kita melihat, karena dia punya iman, disuruh sama Tuhan datang. Coba kita melihat ayat 4. Ayat 4.
Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya. Karena orang banyak itu lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Lanjut ayatnya kelima. Ya, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anak-anakku, dosamu sudah diampuni." Kita melihat, dia punya iman, dia datang. Padahal dia tidak berdaya. Tentu yang mau bawa itu bukan 4 orang yang pikul dia. Pasti orang lumpuh itu bilang, "Itu Tuhan Yesus. Dia sedang KKR di rumah Tuhan. Ayo bawa sama saya." Tetapi waktu mereka bawa itu, sampai situ sudah tidak bisa masuk. Bagaimana? Mereka berunding. Tidak bisa masuk. Bagaimana caranya? Dan sepakat yang mengangkat dengan orang lumpuh. Bongkarkan tembok itu. Bongkar atap itu. Itu resiko yang begitu luar biasa. Seperti ibu kekasih ini. Punya resiko yang luar biasa, dia datang. Dia dalam keadaan sakit, dia duduk seperti ini kita melihat. Dia dengar. Mama bisa dengar ya, Om Khotbah. Dia dengar. Saya percaya. Dia tangkap dengan iman, kalau Tuhan mau sembuhkan dia bisa. Seperti raja yang Tuhan tambahkan 15 tahun lagi usia. Ya, Tuhan tambahkan sudah raja apa? Siapa? Hizkia, ya, Ibu Gembala kalau omong bisik-bisik seperti waktu pacaran dulu. Ya. Hizkia, bisa kalau Tuhan mau, bisa. Ya. Dia datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti kalau Tuhan mau. Semua kalau Tuhan mau itu gampang saja, tidak ada yang mustahil. Tapi kita lihat, dia punya datang orang ini. Tuhan bilang, dosamu sudah disembuhkan. Ada orang yang sakit karena dosa. Senantiasa saya omong. Ada orang yang ekonominya hancur karena apa? Karena dosa. Ada. Maka itu di dalam gereja senantiasa berbicara tentang dosa. Jangan lakukan dosa. Jangan lakukan dosa. Kalau kalian dosa berbuat dosa, nanti kalian sendiri yang susah. Apalagi sekarang dalam keadaan seperti ini. Kemarin saya dapat laporan daripada Ibu Gembala. Ibu-ibu bilang beras habis di rumah. Ya. Ibu-ibu bilang beras habis di rumah. Ibu Gembala telepon saya. Karena Ibu Gembala tidak berani ambil satu keputusan. Semua keputusan dari tangan saya. Dari saya. Katanya beras habis. Susah semua. Ya sudah, saya bilang kasihkan beras. Memang kasihkan. Beras habis. Semua susah. Siapa sekarang yang tidak susah? Semua bahan naik, seluruh naik. Pengusaha-pengusaha sekarang semua pada susah. Susah semua. Susah semua. Tapi kalau sudah datang sama Tuhan, Tuhan bisa punya kuasa. Dosanya sudah diampuni. Ada orang sakit karena dosa. Tadi kita lihat video yang mau berdiri itu setengah mati. Mau berdiri itu setengah mati. Aduh. Saya hanya ngomong kepada dia. Kau berdoa sama Tuhan. Hanya kau ngomong, Tuhan ampun dosa saya Tuhan. Ampun dosa saya Tuhan. Ampun dosa saya Tuhan. Dia senantiasa kalau omong Om Pendeta, minta ampun ya. Saya kalau bicara sama Om Pendeta, saya kepahitan sama Om Pendeta. Kok pendeta kok kepahitan? Ya. Sudah melakukan yang baik kok pendeta. Makanya saya senantiasa omong sama jemaat. Kalian yang tidak suka dengan gembala, kalian pikir baik-baik. Kalau gembala itu tidak benar, ya sudah urusan dia sama Tuhan. Tapi kalau gembala itu senantiasa berbuat baik, kalau kamu benci dengan gembala itu berarti ada setan yang menguasai. Minta ampun sama Tuhan. Ya, ingat kebaikan dia. Dia ngomong kepada saya, Om Pendeta minta maaf. 2 kali dia lakukan itu. Saya sabar. Tuhan, saya sudah lakukan yang baik sampai macam begini. Tuhan, saya tahu itu ujiannya saya. Saya tahu, kuatkan saya Tuhan, mampukan saya. Sekarang saya lihat sama dia, saya kasihan. Mau berdiri saja tidak bisa berdiri. Jadi setiap hari dia kontak, Om Pendeta minta ampun, Om Pendeta. Saya bukan Tuhan, saya bilang, kau minta ampun sama Tuhan. Maka kita jadi anak-anak Tuhan, berusaha Bapak Ibu. Ya.
berusaha agar supaya hidup kita ini senantiasa berkenan kepada Tuhan. Dan akhirnya kita lihat yang terakhir. Ya. Berdasarkan kasih karunia dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antaranya, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Jangan punya pemikiran saat ini yang tinggi-tinggi. Tidak usah. Ya. Kalau nanti kita mau yang tinggi, kalau kita berkenan sama Tuhan, Tuhan akan angkatkan kita. Tapi kalau kita yang punya ambisi tinggi-tinggi, lebih baik urungkan. Sebab keadaan sekarang bukan keadaan yang baik. Tidak usah ya. Jadi saya rasa sekian. Di depan kami ada tubuh dan darah Yesus yang sebentar kita akan makan dan minum. Saya undang pemusik, singer, kita nyanyikan pujian dan sebentar saya minta